Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono bersama penggiat petani milenial Lampung Dwinan Rahmadi dan Nantawi Caksono membagikan benih jagung dan benih padi MSP di Kampung Slosoban Minggu 5 November 2023. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa selama ini petani di Lampung Tengah mayoritas menggunakan bibit jenis hibrida, sedangkan padi MSP yang ditemukan oleh Profesor Surono Danu merupakan bibit lokal Lampung. Hasilnya tidak kalah dengan padi hibrida, bahkan bisa lebih dan dapat menekan biaya tanam bagi para petani. Sumarsono menjelaskan keberadaan padi MSP merupakan salah satu cara mensejahterakan petani dengan memberikan bibit dan memberi edukasi tentang bagaimana cara dan pola tanam yang baik. Sumarsono menambahkan keunggulan bibit padi MSP ini bisa diturunkan atau ditanam kembali di masa tanam selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan tujuan kehadirannya di Kampung Slosoban bersama penggiat petani milenial Lampung Dwinan Rahmadi dan Nantawi Caksono dalam rangka memberikan edukasi kepada petani perihal keuntungan menggunakan bibit padi MSP. Terlebih lagi, mengingat musim tanam sudah tiba. Alhamdulillah hari ini saya sebagai Ketua DPRD hadir di sini. Karena saya anak petani, saya bangga jadi petani, jadi saya selalu hadir untuk para petani. Kebetulan hari ini saya datang bersama 2 orang, 1 anak saya, namanya Ananta Wicaksono bin Sumarsono. Berarti kan anakku tenang. Iya lah. Saya siji ponakan. Kok bunyi to? Nama endi, Pak? Enak sing anu ra, duwe anak wedok ra. Kedatangan kami sini dalam rangka menyangka para petani, dan kebetulan saya sama Mas Dwinan Rahmadi dan Mas Nanta Wicaksono itu giat-giatnya salah satunya adalah pertanian, termasuk membuat bibit padi, bibit jagung, bibit singkong yang komposit. Artinya bibit ini bisa dibuat sendiri oleh jenengan-jenengan nantinya. Dan hari ini kami sengaja karena musim tanam sudah tiba ya Pak ya. Nanti saya akan membagikan bibit padi. Enak jagungnya lagi nih. Saya oleh bibit padi, oleh bibit jagung. Saya oleh bibit jagung, oleh bibit padi. Mudah-mudahan bibit yang kita berikan nanti berkah akan bisa bagus dan menjadi cadangan pangan untuk kita semua. Ya Pak ya. Saya belum bisa banyak ngasihnya karena wakil berjalu. Berarti itu wong siji oleh figur sak kampil. Sing oleh bibit jagung ya sak kampil. Beratnya 5 kilo cukup untuk 1/4. Yang bibit padi juga dapat 1 kampil, beratnya juga 3 kilo untuk 1/4 hektar. Ya Pak ya. Nah insya Allah nanti setelah itu kita akan bawakan lagi yang namanya pupuk organik cair di rumah tanduran ini yuk, Benapik. Nah kebetulan kita sudah ada WA group. Nanti kalau ada problem nanti kita jawab di WA group. Ya aku jawab berarti aku sibuk. Ini pasti tak wocok. Ya Pak ya. Untuk rakyat, untuk nantinya menjadi cadangan pangan bangsa kita. Ya Pak, ini enek syaratnya. Syarat pertama, ini deh. Sisihkan 5 kg beras untuk dikumpulkan di tempat Pak Targono ini. Nanti dikumpulkan di sini berasnya, anak yatim dan janda-janda tua yang ada di sekitar sini. Kami hadir, terus ngekei uang jajannya arek-arek itu ben aku. Berasnya sampai panen, di sini 5 kilo per kampil ini. Para arek kan anak-anak yatim kan butuh jajan, ben aku sing ngekei. Karo janda-janda tua. Ya Pak, kok di sini kan jagungnya didol.
Engko tuku beras 5 kilo ditumpuk ini. Tuku beras dengan SP lah iso, nggih. Engko jagungnya ben dikoordinir totok, kita yang beli juga. Lek uang tuku 5.000, aku 5.100. Nah kan? Lek uang tuku 6.000, aku 6.100. Jagung. Pari juga sama. Pari lek uang tuku 5.000, aku beli 5.100. Dia beli 5.300, aku 5.400. Kan orang kaya. Ya kan? Dan sampean nggak diris-iris kalau saya jenenge tengkulak. Saya melindunginya. Ini tugas sebagai wakil rakyat. Tugas saya sebagai bapak jenengan. Jajan sampean sebagai bapak, kalau anaknya sampean ditampel wong. Kira-kira ngamuk ora? Nah, ngamuk kan? Ini sama. Pada saat saya sudah ada di sini, maka saya harus melindungi semua yang ada di sini. Kalau ada yang ganggu sampean terkait dengan pertanian, pupuk organik nanti juga kita kirim, yang totok yang ambil, atau bapak-bapak main ke rumah saya. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana Nda kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk.
Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Penggiat petani milenial Lampung Duinan Rahmandi dalam kesempatan tersebut memperkenalkan beberapa program untuk pertanian di Lampung Tengah. Duinan bertekad ke depannya ia sebagai pemuda akan membenahi pertanian dari hulu ke hilir, dari jalur distribusi ke jalur bisnis dan memberi edukasi kepada petani agar bisa mandiri. Untuk itu, ia sebagai penggiat petani milenial Lampung berharap agar para pemuda tidak memandang pekerjaan petani sebelah mata. Bapak Ibu, nama saya Duinan Rahmandi. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketua bahwa saya sebetulnya basicnya adalah dokter. Namun saya memutuskan untuk tidak praktek dan nyebrang ke pertanian sejak 2017 sampai dengan saat ini. Dan khususnya di Provinsi Lampung, mulai dari Lampung Tengah sampai dengan Waikanan, 7 kabupaten, saya sudah berkeliling 1,5 tahun untuk di mana saya kebetulan pun di Provinsi Lampung sebagai penggiat petani milenial. Ada pernah dengar nggak Bapak Ibu? Penggiat petani milenial. Jadi petani milenial ini bagaimana bisa harapannya meregenerasi tongkat estafet dari para petani agar yang muda-muda ini bisa kembali bertani. Mau bertani. Sehingga kita bisa tetap menjaga kedaulatan pangan. Karena basicnya saya adalah dokter, saya biasanya bekerja di klinik manusia. Dan saat ini saya memantra Pak Ketua DPRD membuat atau menggagas yang namanya klinik pertanian. Dan ini kami membuat program yang sudah berjalan 1,5 tahun. Alhamdulillah. Dan ini responnya sangat positif, terutama di Lampung Tengah sebagai bahan contohan pertama, terus kemudian Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Mesuji hingga ke Waikanan dan juga ada juga Lampung Utara. Nah, apa di sini klinik pertanian? Klinik pertanian ini tadi kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Pak Sumarsono sebagai Ketua DPR. Jadi di dalam klinik pertanian ini saya membuat beberapa tahapan yang sudah kami lakukan. Yaitu kami memang fokus di bidang petani. Karena isu yang kita tahu juga saat ini krisis pangan dunia ini sedang santer-santernya. Sedangkan menurut saya khususnya di Indonesia harusnya tidak khawatir. Karena apa? Apalagi di Provinsi Lampung. Persentase terbesar di Provinsi Lampung adalah petani. Nah, bapak-bapak semua inilah yang sebagai penyangga tatanan negara Indonesia garda terdepan harusnya saling bergotong royong dan semangat kembali. Khususnya di Provinsi Lampung, di sini ada hasil buminya yang sangat banyak, mulai dari padi, singkong, tebu, terus kemudian buah-buahan, ada karet, ada sawit. Nah, disinilah seharusnya yang dimana harapannya Provinsi Lampung bisa mengembalikan kedaulatan pangan itu sehingga bisa mandiri. Nah, salah satu yang kami lakukan di program di klinik pertanian
ini adalah pembagian benih padi MSP 13B secara gratis. MSP ini singkatannya Mari Sejahterakan Petani. Dan ini sudah kami lakukan dari 1,5 tahun yang lalu. Dan benih ini harapannya bisa menjadikan petani ini mandiri benih. Bukan berarti benih yang lain selain padi itu kami menyampingkan. Tapi benih singkong, benih jagung ini masih dalam tahap penyempurnaan. Dan benih jagung saat ini alhamdulillah bisa kami berikan, dan juga benih jagung MSP. Harapannya sama, untuk petani tidak membeli lagi benih. Dan ini benih bisa diturunkan. Dan ini kami, kalau khususnya kalau saya ini merata. Kalau misalnya Pak Ketua DPRD dan Mas Nanta mungkin masih dilakukan. Namun saya bagaimana bisa membantu mengembangkan program ini sampai itu juga bukan kota. Dan ini saya lakukan. Dan target saya yang paling terdekat adalah di pertengahan November ini. Ini sudah selesai pendistribusian. Pendistribusian benih secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Karena ini tidak melalui dinas, tidak melalui siapapun. Ini adalah keinginan kami, kesungguhan kami untuk membantu para pejuang. Nah, terus kemudian selanjutnya kami pun menciptakan program-program yang dimana ini bisa saling membantu sesama manusia. Yang tadi sudah dikatakan bahwa nanti di setiap panen kami mau minta tolong disisihkan per satu kampil. Kami Pak, namun nanti kita sama-sama mencari tetangga, sahabat atau teman yang kaum duafa maupun yatim piatu. Saya pribadi bersama Mas Lanta, kula nuwun sama Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon doa restunya. Mohon doa restunya agar apa yang kami tuju itu bisa lancar dan juga berkah. Tentunya kami pun tidak mau banyak berjanji, namun saya berharap bahwa program-program yang sudah kami lakukan selama ini bisa kami lanjutkan atau kami kembangkan tentunya dengan kami tidak bisa bekerja berdua, bertiga, nggak bisa, namun tentunya bapak-bapak lah yang menjadi garda terdepan untuk mensukseskan program ini. Siap kan bapak-bapak? Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia.
tempat yang sama, Nanta Wicaksono dalam kesempatan tersebut mengatakan petani merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Tanpa petani, kita tidak akan bisa makan. Artinya, semua ada di tangan petani. Nanta Wicaksono mengingatkan kepada pemuda, jika kita sebagai pemuda fokus pada bidang pertanian, penghasilannya jauh melebihi pekerjaan kantoran. Untuk itu, tujuannya hadir di Kampung Sulusuban, Kecamatan Seputi Agung ini, selain membagikan bibit jagung dan padi, juga mengajak para pemuda ikut bertani dalam rangka mengemban ketahanan pangan, mengingat garda terdepan ketahanan pangan adalah petani. Menjelaskan dengan Pak Sumarsono dan Mas Duna, tujuan kita yaitu mengemban ketahanan pangan, bagaimana garda terdepan itu adalah petani. Yang kedepannya mudah-mudahan dengan adanya petani ini ketahanan pangan kita tetap terjaga dan lebih bagus. Nanti bisa kita bina dengan Pak Sumarsono, Mas Duna melalui WA Group, di mana kita sudah bersosialisasi, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan kedepannya bisa terus. Sampai tanam gor-goran boleh di sawah bagus. Perlakuannya sama dengan padi-padi yang sampai belikan sekilo 180.000 itu mapan itu. Ya, dan insya Allah ini akan lebih bagus dari mapan. Perlakukan sama aja. Jarak tanam rekomendasi saya 30 kali 30 kayak legowo. Ya, kayak legowo terserah sampai papar siji. Neng lek aku legowo loro siji. Aku legowo loro siji 30 40 nah aku parine hasilnya akan sama persis di pinggir galengan kabeh. Nah, kenapa padi kita yang di Pematang itu hasilnya lebih bagus? Karena dia cukup udara, cukup sinar matahari, dan cukup makanan. Nah, sementara kita kadang-kadang sayang di lahan, sehingga namanya rapat, hasilnya sedikit kurang bagus. Mari sejahterakan petani. Gebon, monggo dibagi sesuai dengan data hadir. Saya hanya kepingin membuat brand bahwa petani itu terhormat. Usai menyerahkan bibit jagung dan padi MSP kepada para petani, kepada awak media, Sumarsono berharap agar petani lebih semangat dan sejahtera dengan menggunakan jenis padi MSP ini dan mendapat hasil panen yang lebih baik. Kegiatan kita hari ini karena musim tanam sudah mau tiba, kita membagikan bibit padi dan jagung MSP. Terus harapannya ke depan seperti apa Pak dengan petani-petani kita? Ya, harapannya petani akan semangat dan sejahtera lah. Tanamannya bagus, dirawat dengan baik, dan mereka akan mendapat penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya poin kedaulatan pangan sangat penting ya. Nah, karena hari ini isu dunia yang krisis pangan itu bukan hoax,
tapi nyata. Kabar terkini di Eropa itu sudah nggak bisa lagi makan 3 kali sehari. Sekarang sudah dihemat dengan 2 kali makan. Artinya mereka sudah menghemat pangan, dan kita sebagai salah satu negara agraris, itu saya berharap dengan gebrakan-gebrakan kita ini di Lampung Tengah akan betul-betul membuat geliat petani-petani kita. Pembagian bibit ini akan kita lakukan ke depan, Pak? Ini kita sudah membagi, kalau bibit padinya 20 ton, bibit jagung 4 ton. Karena jagung masih butuh penyempurnaan, kalau bibit padinya sudah sangat banyak. Dan kita berharap ke depan kita terus berkelanjutan kegiatan ini. Bukan hanya musim ini aja. Kita sudah, kalau saya secara pribadi sudah ada 3-4 tahun, bahkan 10 tahun terakhir kita melakukan pembagian bibit MSP ini. Bisa dilihat di googling sejak tahun berapa Sumarsono membagikan bibit padi MSP. Kedaulatan pangan khususnya di Indonesia yang begitu banyak sumber daya alamnya harus kita kembalikan. Demikian disampaikan penggiat petani milenial Lampung, Dwinan Rahmandi, di sela-sela pembagian bibit jagung dan padi. Dwinan menjelaskan terkait isu krisis pangan di seluruh dunia, namun tidak bagi Indonesia. Yang pertama memang kedaulatan pangan khususnya di Indonesia yang begitu banyak sumber daya alamnya memang harus kita kembalikan. Apalagi di tengah isu krisis pangan di seluruh dunia, menurut saya ini adalah kelebihan Indonesia yang dimana Indonesia sendiri harus lebih pede dan tidak perlu khawatir, karena ini di Indonesia begitu banyak sumber daya alam yang betul-betul kita bisa menciptakan Indonesia sebagai mandiri pangan. Kan sekarang ini banyak juga generasi muda yang minder untuk di pertanian. Apa kiat kita atau support kita kepada generasi muda untuk biar mau dan ikut ke pertanian gitu loh? Ya, untuk generasi muda kembali lagi ke pertanian, karena pertanian bukan sesuatu kerjaan ataupun pekerjaan yang kurang. Karena saat ini kita tahu bahwa pemuda lebih banyak memilih bekerja, mencari pekerjaan di luar daerah. Padahal yang kita tahu sendiri bahwa dengan cara bertani pun tidak kalah dengan penghasilan yang dimana anak-anak muda sekarang kejar. Contohnya kita bisa membuat apabila singkong kita terjun wakaf, kita bisa membuat UMKM sendiri, terus kemudian beserta turunan-turunannya dari hulu ke hilir dari bidang pertanian. Artinya kreativitas dari pertanian akan kita tingkatkan. Ibu Pipit Lestari, penerima bantuan bibit jagung, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan kepada penggiat petani milenial Dwinan Rahmadi dan Nantawi Caksono yang telah memberi bantuan ini. Mengingat selama ini ia belum pernah menerima bantuan. Senang Pak. Ya, semoga seterusnya bisa sukses selalu, bisa membantu masyarakat petani yang sejahtera. Selama ini kita belum pernah dapat bantuan, Pak? Belum dapat, belum pernah. Seumur-umur. Baru ini Mbak. Harapannya seperti apa Mbak? Ya, harapannya semoga sukses, petaninya bisa sejahtera, makmur, dan Pak Nanta sama Pak Dwinan sukses selalu. Yes. Hal yang sama disampaikan Suparman. Ia berharap dengan bantuan bibit padi ini ke depan hasil panennya akan lebih baik. Dapat bantuan bibit apa? Padi. Terus berarti masyarakat tanggapannya Mas? Ya bagus. Saya senang dapat bantuan bibit padi. Selama ini kita belum pernah dapat bantuan bibit. Belum, saya belum pernah, baru kali ini. Harapannya apa dengan bibit yang kita dapetin? Ya harapannya bisa berhasil, hasilnya lumayan gitu. Dari Lampung Tengah, kontributor LBS TV mengabarkan.